Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berlindung sebagaimana doa kami tadi dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah merasa cukup dan resah, nafsu yang tidak pernah tenang, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Itu doa kita untuk bersama tadi. Mudah-mudahan dengan keyakinan kita di majelis ilmu, para malaikat Allah itu turun untuk membagi-bagikan berkahnya, diijabahlah doa-doa kita itu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pada minggu lalu, bulan lalu ya Bapak Ibu, pada bulan lalu kita disuguhkan dengan kisah tentang seorang tokoh yang bernama Abdul Muttalib. Ya Bu, yang nama aslinya Syaibah. Nah, kemudian kita tutup pada akhir sesinya dengan bertemunya Abdul Muttalib dengan sumur Zam-Zam yang telah terkubur selama 500 tahun. Dan secara otomatis sejak ditemukannya sumur Zam-Zam kembali, maka kekuasaan Arab ketika itu jatuh kepada kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib. Semua suku sepakat bahwa Abdul Muttalib lah yang akan mengurus semua yang ada di Mekah, termasuk Ka'bah, jamaah haji, dan sumur Zam-Zam yang sudah ditemukan kembali. Kemudian kita sudah membahas pula bahwa Abdul Muttalib itu tidak puas dengan satu orang anak yang ketika itu bernama Harith. Kemudian beliau bernazar, kalau seandainya diberikan oleh Allah 10 orang anak laki-laki, maka yang ke-10 akan dikorbankannya. Nah, ternyata yang ke-10 adalah ayahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah. Yang di antara 10 itu Abdullah inilah yang paling baik orangnya, paling lembut, paling cerdas otaknya, paling penyayang kepada orang-orang miskin. Nah, jadinya Abdul Muttalib mencintainya, sehingga ketika ia teringat dengan nazarnya tadi, dia berusaha agar Abdullah tidak jadi untuk dikorbankan. Ya, anak yang terbaik malah ini yang menjadi kena nazar gitu. Nah, tidak urang dak awak nak Pak Ibu. Kalau kamalape pai marantau, mungkin anak nan disukai, nan yang agak disayangi ini agak pandai lah gitu. Tentu agak barik malapeh, agak keluar ia matus ketek. Nah, kayak gitu pula kalau saya dikurbankan. Nah, zaman dahulu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul, itu agama mereka adalah agama peninggalan kakek-kakek mereka, yakninya Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam. Nah, mereka sudah tahu tauhid Bapak Ibu. Mereka sudah tahu Allah adalah penciptanya. Semuanya sudah mereka ketahui, termasuk bagaimana peribadatan jamaah haji, mengelilingi Ka'bah. Semua sudah mereka ketahui, tapi karena jauhnya jarak masa kenabian ketika itu, beberapa hal sudah terengah. Sudah banyak mereka melupakan pemahaman-pemahaman, termasuk pemahaman tentang bagaimana beribadah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga datangnya Amru bin Luhai yang membawa pertama kali Hubal, Lata, Uzza, Manat ke Ka'bah untuk disembah. Inti awal pertama itu adalah ia ingin ada sesuatu yang menjadi perantaranya kepada Allah Subhanahu wa taala, memenuhi keinginannya untuk melihat yang mana Tuhan, sehingganya ditirulah oleh orang-orang Arab ketika itu.
Bapak Ibu, sehingga pada zaman Abdul Muthalib menguasai Mekah, itu di dalam Ka'bah bersusun semua berhala-berhala tersebut yang disembah itu. Hubal, Manat, Uzza. Kemudian setelah itu, karena kebiasaan orang Arab ketika itu juga percaya kepada dukun, percaya kepada ahli ramal. Nah, ini runtut sejarah saja Bapak Ibu. Kita tidak secara sengaja tidak menginginkan bahwa kita boleh bertanya kepada tukang ramal, tidak. Rasulullah dengan tegas melarang. Ini adalah runtut sejarah. Ketika itu Abdul Muthalib untuk menyelesaikan masalahnya bertanya kepada dukun, apa solusinya agar Abdullah tidak dikorbankan. Sehingga tukang ramal ini mengatakan, masukkan nama unta 10 dengan nama di batu, 10 batu dengan nama unta, 1 Abdullah. Diacak, yang keluar Abdullah. Masukkan lagi 10 batu dengan nama unta, sehingga sudah 20 batu unta, 1 Abdullah. Diacak, pas diambil Abdullah lagi. Nah, ini kan logikanya tidak masuk. Kok bisa Abdullah juga yang keluar? Ditambah 10 lagi, acak, Abdullah lagi yang keluar, sampai 10 kali memasukkan batu yang 10 buah pula. Maka akhirnya kata peramal ini, maka penggantinya adalah, agar Abdullah bisa dikorbankan, penggantinya adalah 10 dikali 10 batu tadi, berarti 100 ekor unta. Ambo cek lihat di Google, bara harga untuk ini Pak Ibu, kalau di Mekah kironya harga 35 juta. Kali 100 bara kira-kira pengorbanan Abdul Muthalib ketika itu Bapak Ibu. 3,5 M ya Pak. Nuri apa Ibu, miskin atau kaya keluarga Nabi? Sehingganya Rasulullah SAW pernah bersabda dalam salah satu hadisnya mengatakan, Ana ibnu Zahabain, aku terlahir di antara 2 orang ayah yang akan dikorbankan. Siapakah itu? Nabi Ismail alaihissalam yang akan dikorbankan ketika itu oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah, dan yang kedua Abdullah ayah kandungnya sendiri. Singkat cerita Bapak Ibu, setelah Abdullah terlepas dari nazarnya, nazar ayahnya Abdul Muthalib, ya, kita lanjutkan dengan Abdul Muthalib memilihkan Abdullah yang ketika itu sudah menjadi seorang pemuda gagah, ya, seorang bangsawan, pengusaha lagi, bisa berdagang, pintar, cerdas, dan yang pastinya dalam bait-bait sejarah disebutkan ada sebuah bait yang dikhususkan untuk Abdullah ini dari Siti Aminah ketika beliau itu meninggal dunia. Itu Siti Aminah pernah berkata dengan baitnya, seorang putra Hashim tiba dengan kebaikan di tanah lapang yang berkerikil. Ya, kayak gitulah kira-kira yang memuji gitu. Dan dialah seseorang yang pantas diberikan perlakuan yang baik, karena ia adalah seseorang yang banyak memberi dan penuh kasih sayang. Itu wujud, kalau puisi itu wujud cintanya Aminah kepada Abdullah. Jadi Aminah dari keturunan Abdul Manaf juga Bapak Ibu. Kita akan dah runtut itu. Qusay bin Kilab memiliki anak Abdul Manaf, Abdul Uzza, ya, dari Abdul Manaf ada lahirnya Hashim, ya. Nah, sedangkan Aminah itu dari saudaranya Hashim yang menikah dengan orang Madinah.
Nah, lahirlah bernama Aminah dan ia dinikahkan. Berarti satu keturunan kakek ya, Bapak Ibu. Aminah dan Abdullah. Ini ibu dan ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita Bapak Ibu, setelah tanda-tanda kehamilan terjadi pada Siti Aminah ketika itu, beliau beberapa kali, dimulai dari tanda kehamilan bulan pertama, bulan kedua, Siti Aminah bermimpi setiap malam, di mana perutnya ini bercahaya. Bahkan dinukilkan dalam beberapa sejarah, cahayanya itu melingkupi Mekah, mungkin sampai ke daerah lain. Kemudian dalam mimpinya itu Aminah mendengarkan semacam doa, u'izuki bikalimatillahi tammah wa min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lammah. Kemudian kira-kira artinya, kami berlindung atas bayi ini dari gangguan setan yang menyesatkan, dari gangguan mata ya, yang memberikan rasa benci, dari pikiran-pikiran jahat yang akan merusak. Kemudian rasa mimpi inilah diceritakan oleh Siti Aminah kepada mertuanya Abdul Muthalib. Sehingga Abdul Muthalib pernah dalam suatu kisah berjalan dengan 4 orang sahabatnya, seperti biasa berdagang ke daerah Syam kalau ketika itu. Dan Abdul Muthalib bertemu dengan seorang pendeta. Kalian dari mana? Kami dari Mekah. Dari kota kalian itu akan lahir seorang nabi utusan Allah bernama Muhammad. Nah, inilah awal pertama kali Abdul Muthalib di benaknya ada teringat nama Muhammad. Jadi di antara 4 orang bersahabat ini pulang ke Mekah, dan mereka berkata di dalam perjalanan, siapa yang di antara kita yang memiliki cucu pertama kali, maka nama cucunya itu adalah Muhammad. Saking semangatnya, ternyata ditakdirkan Abdul Muthalib yang memiliki cucu pertama kali di antara yang berempat ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita balik kepada kisah tadi Aminah dan Abdullah. 6 bulan di dalam kandungan, ketika Abdullah mengikuti saudagar-saudagar yang lain untuk pergi berdagang, mereka sampai di Madinah. Abdullah jatuh sakit dan meninggal dunia. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita cintai yatim ketika beliau belum lahir. Di Madinah Abdullah dimakamkan. Kemudian kita masuk pada sejarah 50 hari sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Ketika itu kota Mekah itu menjadi pusat peradaban, Bapak Ibu. Jamaah haji itu tetap ada, ramai kotanya, sehingga ada seorang raja dari Habasyah bernama Abrahah ingin menyaingi pula kota Mekah ini. Dia buat pula sebuah tempat peradaban yang indah, tapi anehnya sepi, nggak laku kali kok, nggak ada orang yang ke situ. Sehingga dia sakit hati dan ingin menyerang Ka'bah, ingin menghancurkan Ka'bah. Itu tepat 50 hari sebelum Rasulullah lahir. Ketika itu tentara yang dibawanya sungguh besar. Kalau bahasa kita ini dengan peralatan canggihnya. Kalau dahulu canggihnya itu Bapak Ibu kalau membawa gajah, karena gajah bisa membuat takut semua binatang.
kuda apalagi. Kalau sudah mendengar gajah, sehingga kuda itu tidak tenang lagi membawa penumpang. Nah, maka ketika itu mereka membawa tentara yang besar, tentara bergajah yang kita kenal itu. Mereka berniat ingin menyerang Mekah. Tentunya ketika berita itu sampai ke Mekah, para penduduk Mekah, Bapak Ibu, merasa takut. Ada yang lari ke perbukitan, ada yang pergi mengungsi ke rumah keluarganya, sehingga Mekah ketika itu menjadi sepi. Abdul Muthalib juga mengungsikan keluarganya. Ya, ketika itu Aminah masih dalam keadaan hamil berat. Abdul Muthalib pergi ke Ka'bah, kemudian berdoa di sana. Ya Rabb, ini rumahmu. Aku telah menjaganya selagi aku mampu. Dan saat ini kemampuanku tidak bisa lagi menjaga rumahmu ini. Maka Abdul Muthalib pergi dan menemui Abrahah. Kemudian Abrahah bertanya, apa yang akan engkau berikan? Abdul Muthalib berkata, saya tidak bisa memberikan apapun. Saya hanya ingin meminta domba-domba, unta-unta yang engkau sandra untuk dilepaskan, karena itu adalah milikku, katanya. Lalu bagaimana dengan Ka'bah? Apakah tak ingin mempertahankannya? Tidak. Dia sudah ada yang menjaga, pemiliknya sendiri, kata. Itu bahasanya Abdul Muthalib, Bapak Ibu. Diserahan bule-bule ke Allah lah. Karena tidak mungkin lah terlawan. Nah, ketika itulah Bapak Ibu, Abdul Muthalib kembali ke Mekah. Pas di depan Ka'bah ia melihat awan hitam yang begitu awan ya, yang bergerak hitam gitu. Yang menyangka itu harimau hujan, ternyata tidak. Setelah dekat, ternyata rombongan burung. Ya. Ada beberapa sejarah mengatakan burung ababil yang di dalam Al-Quran itu adalah burung merpati. Kalau Bapak Ibu yang sering pergi umroh atau naik haji, pernah naik haji, itu sering menemukan merpati jinak ada di sekitar itu. Bapak Ibu, ternyata burung ini mengelilingi Ka'bah sebagaimana orang biasanya mengelilingi Ka'bah di saat umroh. Setelah 7 kali dikelilingi, ia kembali meninggalkan Ka'bah secara beramai-ramai. Dan ternyata kejadian ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fil ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Jadi waktu Rasulullah sudah besar gitu, beliau mendapatkan wahyu. Salah satu wahyunya itu adalah surat Al-Fil, menjelaskan tentang tentara bergajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Kira-kira Allah katakan, sudahkah kau lihat bagaimana keadaannya tentara bergajah? Itu bahasa Allah, Bapak Ibu. Allah wa'ca lihat yang terjadi kepada tentara bergajah. Nah, kisah tentara bergajah ini menyebabkan tahun itu disebut dengan tahun gajah. Sehingga ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, ia disebut lahir di tahun gajah. Kemudian ahli sejarah juga menukilkan di dalam buku-bukunya bahwa ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dibarengi, diperlihatkan beberapa tanda. Meskipun sebenarnya kemuliaan Rasulullah tanpa tanda itu juga sudah mulia, Bapak Ibu. Tidak perlu Rasulullah sebenarnya dengan tanda-tanda itu, tapi para sejarah mengangkatnya, ahli sejarah mengangkatnya. Di antara dengan adanya tanda-tanda tersebut,
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir, pertama kali adalah munculnya bintang Ahmad. Kok bisa Ustaz nama bintang Ahmad? Jadi ketika itu yang ada kan agama Majusi, Yahudi, Nasrani. Jadi Yahudi ketika itu masih memegang kitabnya Nabi Musa, kitab Taurat asli itu, Pak. Di dalam kitab Taurat itu sudah disebutkan bahwa akan lahir seorang nabi bernama Ahmad. Salah satu tandanya akan ada muncul sebuah bintang yang dapat menerangi malam ketika itu seolah-olah seperti siang. Nasrani pun juga memiliki dalam kitab Injilnya. Itu satu. Dan ternyata malam kelahiran Nabi itu muncullah bintang tersebut, Bapak Ibu. Kalau kita lihat, kalau ingin lihat visualnya, itu kita bisa lihat di YouTube itu, Bapak Ibu. Ada, ya sebenarnya di kisah itu diangkat oleh orang-orang Syiah, ya karena ia menampilkan wajah Rasulullah di situ. Cuma ada runtutan yang bisa kita ambil, ya. Maksudnya tidak melihatkan tampak wajah muka Rasulullah, tapi ia melihatkan postur tubuh Rasulullah, dan itu sangat tidak bagus. Rasul tidak bisa dicerminkan dengan wajah siapapun juga, apalagi dengan tokoh siapapun juga. Karena kesempurnaan Rasulullah tidak ada bandingannya dengan siapapun juga. Takutnya inilah, kalau film Rasulullah diangkat, kemudian diangkat seorang tokoh sebagai Nabi, Nabi Muhammad SAW, takutnya akan jadi fitnah. Siapa tahu saudara salah pilih tokoh. Tokoh ini pernah punya cacat mungkin. Pernah dia mungkin punya cacat, buat film apa pula gitu. Sehingganya akan dijadikan fitnah. Lah Rasulullah itu gitu. Makanya para ulama berhati-hati. Rasulullah, kemudian para sahabat yang mulia itu tidak akan difilmkan bentuk wajah dan fisiknya. Itu hanya untuk memuliakan. Kemudian menjauhi khurafat. Jangan sampai-sampai kecintaan kita kepada Rasulullah melebihi cinta kita kepada Allah. Tidak, urutannya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketaatan sepenuhnya. Dan atas dasar cinta itulah kita diperintahkan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia agung. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Makanya kalau orang-orang pergi ke Madinah itu jangan sampai menyembah di makam Rasulullah, enggak. Justru memuliakan Rasulullah sebagai Rasul kita, Rasul yang mulia. Bapak Ibu, satu tanda tadi munculnya bintang Ahmad. Kemudian yang kedua, tanda selanjutnya adalah padamnya api sesembahan Majusi. Jadi di malam itu, orang Majusi itu punya sebuah api besar, itu khusus tempat penyembahan. Kemudian ada api-api kecil lainnya, kayak Olimpiade lah Pak, bayangannya. Olimpiade terbayang ya Pak ya, tampek meladan api itu. Itu kan kebiasaan orang Yunani itu, orang-orang Majusi itu. Tapi kan bagi pesta olahraga itu dianggap sebagai ikon saja, tidak menjadikan sesembahan, maka tidak melanggar akidah kita. Ya kira-kira seperti itulah orang-orang Majusi itu punya api besar yang selama ini tak pernah padam, tak pernah mati api itu Bapak Ibu, karena memang sudah dijaga pula oleh para setan. Ya, mereka setan itu kan sukanya dapat kawan masuk neraka besok. Kalau dapat orang kau jangan sampai masuk sarugo, jangan bobek nan elok. Lani hati ke semayang subuh, hari hujan. Pas surang azan berhenti hujan, dingin ya lelai. Kau dalam hati dikecek-kecek dia buyang-buyang. Enggak aduh. Hegang sila salimu itu lihat hujan. Dingin. Setan suka seperti itu. Berusaha menghalang-halangi. Maka Majusi
Mungkin sudah dipengaruhi oleh setan, dikelilingi setan, sehingga apinya itu tak pernah padam. Namun ketika Rasulullah SAW lahir, semua api Majusi padam seketika, sehingga para pastor-pastornya, rahib-rahibnya itu bingung, lah kok bisa selama ini tak pernah mati, padam seketika seluruhnya, tidak ada satupun disisakan. Maka tidak, awalnya dijago oleh setan, ketika Nabi lahir setan kok kabur, itu namun tidak ingin lain. Gitulah. Kemudian tanda selanjutnya, runtuhnya 14 lantai Kisra Parsi. Kisra Parsi ini ada sebuah kerajaan di Persia, Bapak Ibu. Samo Jawa kini kok negara super power ya. Kerajaan yang tak terkalahkan. Dan ketika itu runtuh lantainya 14 buah. Nah, sekali lagi kita alas, ini kita bukan mengajak kita untuk bertanya ke dukun, Bapak Ibu, tapi ini tuntutan sejarah bahwa dahulunya mereka percaya dengan dukun. Mereka itu bertanya kepada dukun-dukun mereka, kenapa bisa runtuh 14 ini seketika malam ini? Lalu karena para dukun itu berteman atau bersekutu dengan jin, mencuri berita langsung dari langit yang mengatakan bahwa telah lahir di malam ini seorang nabi terakhir. Nah, kemudian 14 lantai ini tumbang, diartikan sebagai hanya tinggal 14 orang raja lagi di Kisra ini, Kisra Parsi ini. Oh, mereka mengira, oh ya, kalau seandainya 90 tahun umur raja, lama lagi. Kan itu perkiraan mereka. Andaikan 100 tahun itu, kalau 14 kan 1400 tahun lagi, lama lagi katanya. Tidak, ternyata di zaman Rasulullah SAW ketika itu, di bawah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, kerajaan Kisra Parsi itu dapat ditaklukkan. Dan Allah takdirkan mereka para raja itu bertengkar, calon raja itu akhirnya mati sekaligus, tinggal satu orang terakhir. Nah, begitu kisahnya. Jadi tanda-tanda tadi menyebutkan bahwa tanda kemuliaan Rasulullah SAW muncul di sana. Lalu apalagi Bapak Ibu, adanya irhas. Irhas ini dalam istilah ulama irhasat, artinya adalah kemuliaan, tanda kemuliaan Rasulullah SAW ketika itu air Zam-Zam keluar seperti mendidih, gelombung banyak, melimpah air Zam-Zam. Abdul Muthalib pun terkejut, ada apa ini? Melimpah air Zam-Zam ini, Pak, Bu, seperti adanya mata air yang sangat besar keluar dari bumi, melimpah. Kemudian semua berhala yang ada di dalam Ka'bah runtuh seketika di malam itu. Nah, makanya Abdul Muthalib pun langsung tersentak dengan kejadian ketika ia pergi berdagang itu, bahwa akan lahir cucunya, dan cucunya ini akan membawa sebuah perkara yang besar, dan perkara itu tidak main-main. Itu feelingnya. Sehingga ketika ia melihat ke rumah Aminah yang penuh dengan cahaya, ia melihat cucunya, anak dari Abdullah, telah lahir. Dengan usapan air mata kaki yang sudah bergetar, ia melihat dan menangis cucunya, ya, yang lahir dalam keadaan bercahaya. Tidak hanya rumah itu saja yang bercahaya, Bapak Ibu, tapi seantero Mekah itu bercahaya. Terbayang tak Pak Ibu? Kalau kini orang baca hayo, Ibu kalau cari apa baca hayo dalam salimu itu ndak mukunya baca hayo tu tuh. Sedang pakai HP itu. Nah, kalau nampak di ujung-ujung nampak orang membawa cahaya tu tanda bawa api, ndaknya baca hayo. Kalau Rasulullah ndak murni, memang bercahaya, Bapak Ibu. Dan kemudian Siti Aminah juga menjelaskan ketika itu, ya, dalam hadis riwayat Imam Ahmad itu, bahwa beliau melahirkan Nabi tanpa merasa sakit.
sedikit. Seolah-olah nak melahirkan tetapi lah lahir sekiranya gitu. Makanya Aminah begitu sayang sekali kepada anaknya ini, apalagi ini peninggalan suaminya satu-satunya. Dan ini hanya itu anaknya. Bapak Ibu, kemudian tanda lainnya Nabi Muhammad SAW ini ketika lahir, ya, di saat lahirnya itu seolah-olah sedang mengangkatkan tangan dan menengadahkan wajahnya ke langit, seperti kondisi orang yang sedang berdoa. Itu macam-macam keanehan seperti itu. Kalau logikanya orang-orang Arab menganggap ini beda nih anak nih gitu. Ada bayi yang tidak sama lumrahnya dengan anak-anak yang lainnya. Nah, itu beberapa tanda-tandanya Nabi Muhammad SAW lahir, Bapak Ibu. Dan besok harinya Abdul Muthalib kakeknya membawa Nabi Muhammad, bayi Nabi Muhammad ini ke Ka'bah. Ya, ketika itu banyak orang yang lahir juga dan diberi nama, dinobatkan di depan Ka'bah dengan namanya masing-masing. Dan ketika itu Abdul Muthalib mengangkat Nabi Muhammad dan menyerahkan bahwa nama cucunya adalah Muhammad, semua orang bingung. Kenapa? Dari dahulu di Arab Saudi itu, di Arab itu, di Mekah itu tidak pernah ada orang yang bernama Muhammad. Jadi kebiasaan orang-orang Mekah itu, Bapak Ibu, saya kalau ada namanya ini Ali gitu, nah, karena dia baik, anaknya dia kasih pula nama Ali, nah, gitu. Kemudian ada yang namanya Abdul Manaf misalnya, Qusay misalnya, diberi lagi namanya itu. Abdullah misalnya, beri pula namanya. Kalau ada tokoh yang baik itu diambil namanya sesuai dengan itu. Tapi nama Muhammad belum pernah. Jadi Abdul Muthalib memberi nama cucunya dengan nama Muhammad. Sontak orang-orang Mekah melihatnya dengan bingung. Dari mana kau dapat nama itu, Abdul Muthalib, katanya. Tidak ada di Mekah ini orang bernama Muhammad, katanya. Dia mengatakan dia tetap memberi nama anaknya Muhammad. Dalam artian, dalam bahasa Arab artinya adalah yang terpuji, karena melihat tanda-tanda tadi. Dan Abdul Muthalib ketika itu terbiasa mengundang orang-orang miskin di sekitarnya untuk merayakan syukuran dengan lahirnya cucu beliau. Semuanya berbahagia kecuali satu orang. Kira-kira siapa? Ada seorang yang sakit hatinya malahan. Siapa itu? Abu Lahab, adik ayahnya sendiri. Bako sakit hati, Pak Ibu, karena mereka mempunyai anak, tapi anaknya tidak seganteng Nabi Muhammad. Nah, itu. Jadi yang ditakutkan, anda ada aja kayaknya keturunannya yang akan jadi raja Makkah kan aja. Masih ingat cerita kita, Bapak Ibu, ketika yang akan menjadi penguasa Mekah itu sudah bisa dilihat ciri-cirinya. Takah kan gagah, rancak fisiknya, kokoh, pandainya bergaul, pandai memberikan karisma, pokoknya senang orang jinyo. Dan terakhir, tageh, pandai berusaha, pandai mencari. Nah, tanda itulah nampak cie di Nabi, di Abu Lahab. Nabi ini gantengnya luar biasa. Dari bayi sudah gagah, Bapak Ibu. Kemudian kebiasaan orang Arab ketika itu, Bapak Ibu, anak-anak bayi itu disusukan, anak-anak bangsawan itu disusukan oleh budak-budak yang mencari ada sebuah profesi di situ, Bapak Ibu. Profesinya itu adalah menyusukan anak. Jadi kalau ada orang-orang Arab yang berlebih asinya, dia bisa mencari nafkah dengan itu dulu. Nah, ketika itu ada seseorang yang bernama Halimatus Sa'diyah.
dia adalah budak miskin, ya, dari suku pedalaman, suku Baduy, dan ia datang ke Mekah untuk mencari, sebagaimana ia mencari nafkah juga. Dan ketika itu tidak ada lagi bayi yang bisa ia dapatkan, sehingga untuk pulang ia nak ada biaya lagi. Satu-satunya ontanya terakhir, yang itu juga sakit, terluka, dia jual untuk biaya hidupnya. Dan ia mendengar bahwa ada keturunan Bani Hashim, ya, cucunya penguasa Mekah, itu belum ada mendapatkan susuan. Karena aib pula bagi orang Mekah ketika itu menyusukan anak yatim, Bapak. Nah, orang Mekah itu seperti itu. Makanya salah satunya Islam juga membuka beberapa hal-hal yang tidak bagus itu berubah menjadi yang baik. Termasuk kebiasaan orang Arab itu malu kalau punya anak parusi, Bu. Siap-siap kalau ibu lahir di zamannya sebelum Nabi lahir, itu siap-siap makan hati, Bu. Kalau seandainya baru sudah melahir, tahu anak ibu parusi, harus dikuburan hidup-hidup. Itu kebiasaan. Mereka malu punya anak perempuan, mereka takut punya anak perempuan. Kenapa? Karena zaman itu anak perempuan ini kalau seandainya tertangkuk dia orang-orang maliang, perampok, nyejual, nah ada harga diri lah, jadi budaknya. Kalau untuk parang tak lo bisa lah, digadangkan untuk jadi bini orang lo, kayak gitulah pemikiran orang Arab ketika itu. Jadi mereka bangga kalau seandainya punya anak laki-laki. Dan tradisi itu nantinya akan diubah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, sampai di mana tadi itu? Berarti sampai Nabi lahir baru ya. Nah, akan didapat. Kita lanjut sedikit. Kemudian Halimatus Sa'diyah mendengar ada anak yatim, tidak apa-apalah katanya. Daripada tidak dapat bawa pulang, nyoba lah. Tapi ketika itu Siti Aminah betul-betul tidak kuat, maka indah anak baru lahir disusukan. Dalam kontraknya itu 2 tahun lamanya dia dibawa ke pedalaman agar dia terjaga. Kemudian Abdul Muthalib juga punya tujuan, karena ia sudah mendengar kabar kalau lahir seseorang anak yang pada malam itu munculnya bintang Ahmad, dia akan dicari oleh orang Majusi, dicari oleh orang Nasrani. Begitu, nyu nak nio doh, nyu ingin nyebunuh Nabi itu. Selagi ketek bisa dibunuhnya, kalau kadang tu nyu punya pasukan lah, jadi bayi itu dicari. Jadi diselamatkan, dibawa oleh Halimah membawanya ke pedalaman, melihat tanda-tanda. Pertama, ketika ia pertama membawa, ia sudah kehausan, asinya sudah hampir habis, tiba-tiba melimpah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali, ya, apa bahasanya, menyapi, ya, bahasa lebih lembutnya, menyapi kepada Halimah, tiba-tiba asinya mengalir dengan derasnya, sehingga ada 3 orang bayi lagi yang ia bawa, puas semuanya, kenyang. Kemudian kambing domba yang ia bawa, ya ada beberapa ekor domba di rumahnya, tiba-tiba yang kurus menjadi gemuk, menghasilkan susu yang juga melimpah. Pokoknya dapat keberkahan lah Halimah ketika itu, sehingga ia merasakan anak ini membawa keberuntungan gitu.